Rasulullah berumur 40 tahun. Dan Rasulullah kan di Mekah sampai umur 50 tahun kan. Jadi 10 tahun. Plus kira-kira 2 tahun kemudian atau tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah turun syariat puasa. Sehingga ayat puasa ini dikira-kira turun 13 tahun atau 12 tahun setelah turunnya ayat ini. Paling pertama menuzul Quran. Saya kira itu sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang kita bisa diskusikan. Baik, ada hostnya udah masuk Pak. Namanya Mbak Liva nih dari Surabaya. Lagi di Surabaya? Dari Asal Surabaya, Surabaya. Pak. Memang di sana Pak. Memang habitatnya di Surabaya. Habitat nggak tuh? Habitat. Baik, Assalamualaikum Pak Muid. Mohon maaf atas keterlambatannya. Mungkin langsung saya ambil alih nih, Mas Yogo. Ustadz Yogo. Ngawur ya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Saya rasa ini menarik sekali. Mulai dari ternyata kalau kita lihat dari tema besar yang diusung Antasalam Institute, saya kira hanya membedah soal sejarah turunnya perintah puasa Ramadan. Ternyata lebih dari itu. Kemarin saya sempat ngulik beberapa kitab kayak ada Budunya Waddin, Ihya Ulumuddin. Itu ternyata yang dibahas Al-Ghazali memang nggak langsung menjelaskan puasa Ramadan, tapi Ayamul Bait itu puasa ketika ini dan ini. Terus Asyura ini dan ini. Dan ternyata ini konkret sekali ya. Mungkin kita langsung buka ruang diskusi bagi teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya? Dari apa yang sudah dipaparkan ingin didiskusikan, saya persilakan. Sambil nunggu yang nanya ya. Jadi Pak, saya pernah dapat penjelasan dari Abah Husnul ya terkait tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sebetulnya sama dengan hal ya mirip tadi biar ayo yang lain juga sengsara juga kayak yang orang-orang terdahulu gitu ya. Itu mirip tapi beliau mengkiaskannya begini. Sebetulnya tanpa diwajibkan puasa pun kamu pasti puasa gitu. Coba lihat orang yang mau operasi semisal. Dia mau operasi atau dia mau diambil tindakan medis, mesti dia disuruh puasa dulu gitu, disuruh puasa agar operasinya berjalan lancar gitu ya. Agar operasinya bisa berjalan maksimal. Nah, kalau kayak gitu dengan sama-sama bakal puasanya, nah ini dikasih ruang nih, puasa yang ada pahalanya gitu. Ya. Nah, itu di puasa ada nilai ibadahnya dan itu sebetulnya cukup menarik ketika dikaitkan dengan Ayamul Bid tadi 13, 14, 15. Karena ternyata selain Rasul melakukan perenungan atau tahanus itu juga ternyata ada puasanya juga berarti ya Pak. Nah, lalu untuk terkaitannya dengan Asyura, lalu untuk keterkaitannya dengan puasa Asyura, saya rasa memang Islam kayaknya identitas banget gitu ya Pak. Ketika ada puasa Asyura, kita bikin tasu'a juga. Lalu ketika orang Yahudi manjangin kumis, kita manjangin jenggot gitu. Ya. Itu jadi kayak memang kita harus menunjukkan identitas banget. Dan itu kalau misalkan dikaitkan dengan hari ini gitu ya. Syahrul Ramadan ini kan Syahrul Ustadz ya. Harinya Ustadz, bulannya para Ustadz juga gitu. Nah itu identifikasinya juga beda-beda tuh. Kadang tuh masjid nih mengidentifikasi antara Islam dengan Islam satu dengan Islam dua gitu ya. Satunya cinta sunnah, satunya tidak cinta sunnah. Ya artinya ketika ada perbedaan seperti itu, saya sangat mewajarkan karena dari tradisi kita juga sangat seperti itu gitu, sangat mengedepankan identitas. Nah, keterkaitannya dengan puasa adalah upaya menahan hati tadi itu Pak, kira-kira gimana ya? Biar kita dalam puasa selain menjalankan menahan lapar dan haus, menahan dari menggunjing dan menghujat gitu.
Berarti kan ada keterkaitannya tuh tadi tentang identitas, lalu berkaitan dengan amalia praktik kita hari ini. Udah. Udah, Pak. Udah. Sambil yang lain nunggu bikin Ambil pertanyaan alih, kalau yang lain. ambil alih moderator baru saja. Terusnya moderator yang Atau ini Pak bertanya. Muin, Ya, ada sesuatu yang agak mengganjal ya di hati saya. Itu memang tadi kan seperti disinggung, dikatakan Al-Qusairi ketika dia menafsiri kama kutiba alaikum itu langsung dibagi, puasa itu ada dua, dhahiran wa batinan. Dan ternyata Mas Yogo mempertanyakan bagaimana caranya agar puasa itu tidak sekedar menahan rasa haus dan lapar saja, tapi bagaimana caranya agar bisa mempuasai ini ya, dari menggunjing atau berbuat buruk pada orang lain. Di Surabaya itu Pak, diajarkan oleh guru Toriko, Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki, tiap tiap bulan puasa itu ada tradisi mutih, di mana tradisi mutih ini tidak memperkenankan muridnya untuk memakan sesuatu yang bersifat hayawani. Itu eh, mungkin ada ininya Pak, ada keterkaitan dengan sejarah sebelumnya untuk tidak memakan sesuatu yang bersifat hayawani itu. Eh, Ramai disuarakan bahwa puasa mutih itu dapat membuat seseorang yang menjalaninya itu satu ya malas ini ya, malas berbuat buruk, jelas menggunjing ya malas karena memang makannya ya selain nggak ada yang ada unsur hayawaninya seperti ayam, telur dan lain sebagainya, ikan itu kan jelas nggak boleh, otomatis tahu itu pun nggak dikasih apa Mas, micin. Kalau di Surabaya dikasih micin otomatis kan rasanya nggak ada rasanya gitu karena memang itu jelas-jelas melemahkan hawa nafsu gitu. Mungkin ada signifikansinya dengan kama kutiba alaikum atau dalam sejarahnya mungkin pernah ada yang terjadi seperti ini atau bagaimana? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maaf. itu namanya riwayat maknawi ya. Maknawi. Oke, ya. Yang kalau kita baca buku-buku sufi, saya baca banyak ya, enggak beberapa buku sufi yang dibaca itu sebenarnya puasa tidak menjadi bahasan utama. Sholat sering dibahas, tapi puasa saya lihat tidak terlalu banyak dibahas ya puasa. Tema-tema seperti Mi'raj ya itu sering dibahas, tapi kalau puasa tidak. Ya saya juga dalam hati bertanya kok dalam dunia sufistik ya, yang puasa itu biasanya ya sesuatu yang apa namanya ya menahan diri itu kan zahid ya sangat zuhud ya kehidupan zuhud kan begitu menahan diri tapi kok bahasan puasa malah kalau saya biasa kalau mau ceramah kan nyari-nyari mana ini bahasan puasa adanya banyak ngumpul di fikih gitu ya, di tasawuf. Jadi saya melihat bahwa para sufi itu memang sudah tidak bicarakan lagi puasa emang sudah dilakukan. Jadi mereka tidak membicarakan puasa tidak untuk dibicarakan. Mereka misalnya hanya makan beberapa sufi itu hanya makan pisang dengan kurma ya, minum sehari ya buat ini saja. Jadi walaupun dia tidak puasa ya makanya memang cuma itu. Kalau misalnya tentang vegetarian tadi ya diceritakan oleh adik vegetarian. Itu ada ceritanya apa namanya? Sufyan Ats-Tsauri bareng siapa? Rabi Al-Adawiyah kan. Saya lupa redaksi ceritanya tapi Rabia itu lagi ngobrol sama hewan-hewan itu, jadi pada ngumpul di sekitar dia. Kemudian datang Sufyan Ats-Tsauri, hewan-hewan itu pada pergi, ya burung pergi, tiba-tiba kabur. Kata Sufyan Ats-Tsauri, loh kok mereka pada kabur? Kata Rabi Al-Adawiyah, gimana nggak kabur, mereka kamu makan. Jadi di situ terbukti bahwa mungkin Rabi'ah Al-Adawiyah tidak makan mereka, maksudnya tidak makan daging, mungkin vegetarian ya.
apa tentang hiburan tadi ya, hiburan yang disebut oleh Abah Husnul itu pernah juga disebut oleh Pak Kures ya, bahwa seandainya puasa itu tidak diwajibkan, maka apa namanya, maka kita mewajibkan sendiri diri kita untuk berpuasa. Terutama kalau kita mau tetap langsing misalnya, ya kita akan melakukannya. Gitu. Jadi orang sekarang ada tuh apa intermittent fasting apalah namanya. Jadi puasa Itu baru jalanin Pak, intermittent. intermittent ya. Ada puasa kayak gitu. Jadi puasa menjadi sesuatu yang kalau bukan karena diwajibkan, makanya kata Pak Kures disebut kata kutibah. Kata kutibah itu biasanya dilakukan oleh apa teks kutibah itu biasanya kepada perbuatan yang kalaupun tidak diwajibkan dilakukan sendiri. Misalnya kutiba alaikumul qisas ya. Jadi walaupun tidak ada ayat itu tetap aja pembunuh itu dihukum. Masa pembunuh dibiarin kemana-mana kan enggak. Jadi itu bawaan naluri ya.